Belum lagi kalau sampai dia nyentuh gendang telinga, nah itu bahaya banget. Cuman gara-gara korek kuping terus nanti kenapa-napa itu lebih bahaya lagi gitu. Jangan lihat anak tetangga atau anak orang, karena pasti setiap perkembangan anak itu pasti beda-beda. Setiap anak itu pasti unik dan setiap anak itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sekarang ikut tombolnya. Ya. Ya. Nah, ini karena memang udah banyak pertanyaan, langsung aja kita jawab nih pertanyaannya. Di sebelah situ, karena Kak lagi main. Coba lihat. Kakak lagi main apa, sayang? Oh, ayunan. Nah, guys, sorry ya, kepotong ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk tentang bagaimana cara kita mendidik anak gitu. Ini ada yang pertama nih, yang pertama. Dari Fatan nih. Cara didik Kanaka biar bisa romantis banget sama sayang sama adiknya dong. Gimana caranya itu, Kak? Kak, kamu sayang sama adik? Sayang banget ya? Sayang Tiap banget. pagi kamu nggak harus ngapain kalau adik? Digemesin. Terus kalau sayang gimana? Coba contoh ceritanya bunda adik. Oh gitu. Kalau adik nakal nggak? Enggak nakal. Jadi sebenarnya kalau kita berusaha sebisa mungkin tidak membeda-bedakan antara kakak dan adik ya. Mungkin porsi aku sama porsi ayah beda. Kalau ayah tuh ke anak mungkin lebih tegas. Cuman kalau aku tuh kayak lebih kakak kok kayak gitu kenapa? Lebih kayak gitu. Kalau ayahnya tuh lebih kayak kakak. Itu kalau kayak gitu nanti adek gini-gini lebih kayak gitulah, lebih ada tegurannya. Dan kalau aku sebisa mungkin ketika kakaknya itu salah, itu enggak kayak posisinya menyalahkan kakaknya di depan adiknya. Jangan sampai kayak misalkan dia meluk adiknya kekencengan, adiknya sampai nangis gitu. Ya kakak kok adiknya nangis, itu tadi kenapa, kamu apain gitu. Ntar udah dia, ya aku peluk bunda. Oh kalau gitu kayaknya kamu peluknya terlalu kenceng, Terlalu keras. Coba deh lagi deh, kamu cium tapi jangan sampai adiknya nangis ya gitu. Di situ dia kayak jadi lebih belajar, oh boleh kok peluk adiknya tapi dengan cara yang baik gitu. Cari perhatian tetap. Pertanyaan selanjutnya. Ini dari Dini Fitriani 5973. Kanaka sama Kalundra bedanya berapa tahun ya? Hampir 3 tahun. 2 tahun setengah ya? Pokoknya kalau Kalundra itu bulan April, Kanaka tuh bulan Agustus. Beda dikit lah ya. 3 tahun kurang 4 bulan. Gitu. Pertanyaan selanjutnya. Katia mau dibahas kalau bersihin telinga Kanaka sendiri atau selalu ke dokter. Kalau ke dokter kapan? Nah ini. Ya, biasa kita ke dokter sih. Ya, jadi awalnya kita tuh bersihin telinganya Kanaka dulu waktu dia masih bayi tuh pakai korek kuping ya. Cotton bud. Cuman tiba-tiba kok aku ngerasa kupingnya Kanaka tuh kayak ngeluarin bau gitu. Kayak kok ada baunya bau kotoran telinga. Akhirnya ya udah kita bawa aja ke dokter THT. Nah di situ aku dimarahin sama dokter THT-nya. Dia tahu kalau ini dipakein cotton bud ya gitu. Cuman ternyata sebenarnya kuping ini tanpa dibersihkan dengan cotton bud itu kotoran akan keluar secara otomatis. Tapi kalau misalnya mau bersihin telinga anak, itu bisa pakai kayak kapas, dikasih baby oil, itu di luar-luarnya aja. Di bagian luarnya aja. Mau pakai cotton bud juga boleh, tapi di bagian sini, selama tidak masuk ke dalam. Karena kalau masuk ke dalam, secara nggak sengaja kita justru memasukkan kotoran yang dari luar ke dalam. Belum lagi kalau sampai dia nyentuh gendang telinga, nah itu bahaya banget. Cuman gara-gara korek kuping, terus nanti kenapa-napa itu lebih bahaya lagi gitu. Terus berapa lama sekali? Biasanya 6 bulan 6 bulan sekali ya. 6 bulan. Lanjut.
dari Ardewi 95. Mau tanya bedanya PCO sama PCOS. Ini bedanya PCO sama PCOS. Ini sekarang kita bahas parenting dulu. Tapi kalau misalkan kalian pengen tahu lebih detail lagi, emang udah pernah kita bahas, videonya ada di sini. Jadi kalian bisa langsung ke video yang ini. Oke. Selanjutnya sensory play-nya Kalundra. Kita udah pernah bikin juga ya. Sensory play. Nah, kita taruh juga ya, videonya ada di sini. Itu bisa jadi referensi buat kalian untuk bikin mainan sensory play. Dadah. Dadah. Bye. Dadah, Dek. Dadah. Dah. Dari dai.sndr, Kak, cara ngajarin Kanaka pup di toilet, terus bilang kalau mau pup gimana ya. Sini deh, Kak. Gimana caranya? Ada yang nanyain, kamu kalau pup di mana? Di kosan. Di kloset. Kloset. Kok pinter banget. Dulu pas pertama kali kamu masih pakai popok, ingat nggak? Ingat? Bubuk. Pupuk di situ. Ih, jorok ya. Terus kalau pipis kamu gimana sekarang kalau mau pipis? Oh gitu. Lagi makan kelengkeng. Jadi ini bukan satu hal yang mudah. Jadi jangan harap anak-anak kalian tiba-tiba langsung pinter minta pipis atau minta pup sendiri di kamar mandi. Enggak. Proses, semua butuh proses. No, itu semua butuh proses. Kita butuh usaha. Kita butuh kotor-kotoran di mana-mana. Karena kalau Kanaka itu tipenya sampai sekarang kalau dia pipis itu berarti dia udah di ujung tanduk. Udah kebelet banget. Nah, yang paling susah tuh kalau di mall. Mobil. Di mobil. Nah, jadi gini, di awal itu Kanaka mau pipis, itu dia bilang setelah dia pipis. Jadi cur dulu, Bunda mau pipis gitu. Jadi udah becek di mana-mana. Cuman ya itu proses kan. Terus nanti kita ingetin Kanaka jadi basah gitu. Terus habis itu kalau kita sedikit marah, biasanya Kanaka tuh nggak mau gitu, kayak tiba-tiba dia pipis aja di pojokan aja, nggak bilang-bilang basah gitu. Nah itu juga kita kasih tahu Kanaka nggak apa-apa, nggak usah takut. Kanaka bilang kalau udah berasa mau pipis, bilang. Nah akhirnya bukan dari dia ngomong duluan kalau dia mau pipis, tapi kita tahu dari gelagatnya gitu. Ketika gelagatnya udah mulai aneh-aneh, mojok-mojok atau gimana, tiap anak beda-beda ya. Tiap anak beda-beda, kita angkat ke toilet, terus abis itu kita pipisin gitu. Lama-lama dia akan biasa, bisa karena biasa sih ya. Terus kalau untuk pupuk juga, itu juga nggak gampang. Kanaka itu belajar pupuknya lumayan lama ya. Karena kalau dulu dia tuh kalau pup itu mojok biasanya ya, ke korden-korden, ke belakang-belakang ujung. Nah, Padahal masih udah pakai pampers kan? Enggak, udah dicopot. Jadi kita udah tahu kalau dia mulai mojok-mojok. Terus kita tanya, Kanaka pupuk ya? Enggak lah, itu udah pupuk gitu. Ya? Sebenarnya itu proses. Untungnya kita di rumah lumayan banyak orang, jadi banyak yang perhatiin. Ketika aku sama ayah harus ngerjain sesuatu yang lain, kita juga dibantu, ada mama aku, kadang-kadang juga mamanya ayah juga suka rajin kesini. Terus udah gitu kita juga Kanaka juga ada susternya juga, jadi banyak yang bisa pantau gitu. Cuman kalau misalkan kalian sendiri di rumah, ya itu memang effortnya luar biasa ya. Semangat. Pasti bisa. Oke, next. Gimana sih caranya Kak ngedidik dua anak laki-laki tapi mereka bisa saling akur dan romantis gitu? Apa sih romantis? Ya, karena kan gitu, adek sayang gitu. Itu genetik sih dari bapaknya. Enggak, sebenarnya kalau bapaknya tuh kayak kalau terlalu romantis juga dia nggak suka gitu, kayak apaan sih anak laki-laki gitu. Cuman kan kayak aku tuh mendidik anak-anak aku untuk penuh dengan rasa kasih sayang gitu, karena aku senengnya setiap pagi bangun itu harus pelukan, harus dicium dulu. Agak beda sih aku sama ayah gitu. Kalau ayah kan orangnya lebih kayak cuek, tapi dia sayangnya tuh dengan pembuktian gitu, dengan berkelakuan yang memang menunjukkan kalau dia sayang. Tapi kalau aku tuh orangnya tuh ya bukan romantis tapi kayak mesra gitu. Karena kan juga biasanya gitu, kalau pagi-pagi dia bangun itu biasanya langsung begitu melek dia ke kamar aku dulu, kamar aku, terus dia tahu kalau adanya masih tidur, dia lihat dulu nih ke box, dia lihat ke box masih tidur, terus ke aku pelan-pelan, Bunda adek masih bobo, iya boleh aku lihat adek,
Aku bilang jangan, masih bobo gitu. Terus habis itu ya udah peluk-pelukan aja sama aku gitu kan. Kemarin aku ngomong di dalam selimut. Iya, ngomongin dalam selimut kan pelan-pelan kan. Pelan-pelan ya. Iya, karena adiknya lagi ngapain? Bobo. Bobo. Jadi sebenarnya dia Kenapa? lebih kayak Aku tuh- mengikuti kita sih, itu dia. Sebisa mungkin aku nggak marahin soalnya. Jadi begini, lumayan dia mesra. Next, pertanyaan terakhir ini dari Ali_za04. Kalundra jalan umur berapa? Terus cara stimulasinya gimana? Kalundra tuh jalan tuh lumayan lebih cepat dari anak-anak seusianya. Karena aku ingat banget karena Kak itu dia jalannya itu 1 tahun lebih. Nah, Kalundra jalannya lebih cepat karena mungkin kita berdua lebih santai ya. Lebih kayak nggak parno gitu kalau anaknya jalan. Terus dia tuh memang bisa berdiri dulu dibandingkan ngerangkak. Ngerangkaknya lama. Jadi sebenarnya kalau masih dalam tahap prosesnya jangan paksa gitu, maksudnya kayak anak 10 bulan harus bisa jalan, anak 12 bulan harus bisa jalan, kayaknya nggak harus kayak gitu. Yang penting stimulasi terus lihat perkembangannya apakah itu memang sesuai standarnya apa enggak. Jangan lihat anak tetangga atau anak orang, karena pasti setiap perkembangan anak itu pasti beda-beda. Setiap anak itu pasti unik dan tiap anak itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ketika kita hanya melihat kelebihan anak orang, yang kita bisa lihat dari anak kita cuman kekurangannya aja gitu. Padahal sebenarnya kelebihan anak kita juga banyak gitu, yang mungkin nggak dipunyai. Setiap anak lain. spesial lah pasti. Betul banget. Nah itu mudah-mudahan ya. Yang penting kitanya juga jangan takutan, jangan banyak teriak. Kayak misalkan anaknya baru bisa berdiri, terus lupa pegangan, terus kita yang wah gitu kayak seneng sebenarnya. Cuman itu justru membuat anak kita jadi trauma. Gitu. Terus pertama kali dia melangkah, itu kan kita happy banget. Biasanya kalau kita over happy, terus teriak, anaknya malah nggak mau jalan lagi, takut gitu. Itu. Jadi benar-benar memang yang penting diawasi ya. Ya, yang penting diawasi. Kalau dia diperhatikan. lupa, kita kembang kepis aja hidungnya, ngik. Gitu. Kalau dia jalan, kita langsung cepat ambil handphone, rekam. Ya, rekam langkah pertama buat kenang-kenangan. Gitu. Iya. Dia bersatu handphone ya. Iya dong, maksudnya biar ada kenang-kenangan gitu. Oke deh guys, tadi pertanyaan-pertanyaannya udah kita jawab. Mudah-mudahan apa yang kita share bisa bermanfaat. Sebenarnya kita bukan yang terbaik ya. Kita nggak selamanya tuh yang kita share betul. Kan, sebenarnya kan tadi kan kita share itu adalah cara kita Pengalaman kita mendidik anak-anak kita. Gitu. Ya kalau misalkan ada yang bisa diikuti Setiap monggo. keluarga. Pokoknya ambil positif, buang negatifnya. Iya, kalau gitu kita pamit. Dadah. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.